Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama untuk mempelajari, bersama-sama berkumpul untuk mempelajari salah satu di antara rukun dari rukun-rukun iman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai pada rukun iman kepada para rasul, iman kepada para rasul. Dan diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan besarnya nikmat ini. Allah berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai nikmat yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya, kemudian mensucikan mereka dan mengajar kepada mereka ilmu-ilmu yang tidak mereka ketahui. Meskipun dahulu mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa liutimma ni'matahu 'alaikum wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun." Dan agar aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Seperti apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Yaitu kama arsalna fikum rasulan min anfusikum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul di antara kalian. Apa tugasnya rasul itu? Dia membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan oleh rasul ini. Kalau kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan ayat-ayat itu kepada manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul ini, dia mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dan hikmah, yaitu As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kalian ilmu-ilmu yang kalian dahulu tidak ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kafir kepada aku. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengingatkan kita bahwasanya nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat luar biasa. Maka kita hendaknya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah, seandainya manusia dibiarkan tanpa ada rasul yang mengingatkan mereka, maka akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Kita tahu zaman sekarang misalnya sudah ada Al-Qur'an, sudah ada sunnah, sudah ada ulama-ulama, sudah ada dai-dai.
namun kesesatan dan kerusakan dan penyimpangan moral dan penyimpangan agama terjadi di mana-mana. Lantas bagaimana jika tidak ada agama Islam? Lantas bagaimana jika tidak ada para ulama? Lantas bagaimana jika dahulu tidak diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sungguh ini nikmat yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyak salawat kepada beliau sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan agama Islam ini untuk apa? Agar mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Agar Nabi itu mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Itu kegelapan kemaksiatan, kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid, kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah, kegelapan maksiat menuju cahaya ketaatan. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa Tuhan kita, sehingga kita mengetahui kepada siapa kita hanya beribadah. Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bermuamalah kepada manusia. Kita seorang orang tua diajarkan untuk mendidik anaknya, seorang anak diajarkan untuk taat kepada orang tuanya dan seterusnya. Subhanallah. Ajaran-ajaran Islam yang sangat luar biasa ini merupakan sumbernya dari diutusnya para rasul. Dan ini nikmat yang luar biasa. Mungkin di antara kita dahulunya pernah berbuat maksiat. Kemudian ketika mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita mendapatkan petunjuk, menjauhi segala maksiat itu. Dahulu mungkin kita memiliki akhlak-akhlak yang jelek, perilaku-perilaku yang jelek. Kemudian ketika kita mempelajari di Al-Quran dan Sunnah, kita menjadi baik. Maka ini nikmat yang luar biasa. Dan telah kita ketahui di sejarah awal Islam, kita mengetahui masyarakat Makkah itu mereka terkenal dengan masyarakat jahiliyah. Kerusakan yang luar biasa terjadi di masyarakat itu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi generasi terbaik. Itu orang-orang para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi generasi yang terbaik. Mereka menjadi maju dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Demikian pula ketika di Madinah, masyarakat menjadi baik, menjadi aman, tentram dan sangat luar biasa. Kehidupan yang indah sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang mau menjalankan Islam ini dengan benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan di akhirat. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat amal saleh dan dia beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Maka nikmat diutusnya para rasul adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Para rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan wallahu a'lam, perbedaan antara rasul dan nabi itu, kalau rasul itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada dan diutus kepada suatu kaum. Ya, diutus kepada suatu kaum. Adapun nabi malaikat adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sebagian ulama mengatakan seperti ini. Ya. Oleh karena itu nanti dalam ayat-ayat kita mendapati ada seorang yang dijuluki nabi namun dia tidak disebut rasul. Ada yang intinya kalau nabi itu lebih umum. Jadi semua yang diberikan wahyu itu semuanya nabi. Adapun rasul itu yang diutuskan kepada suatu kaum untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan atau membawa syariat baru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rasul. Oleh karena itu setiap rasul pasti nabi, dan setiap nabi tidak pasti rasul. Ya.
Dan siapakah Rasul yang pertama? Maka di sini kalau kita membaca buku ini, kalau sudah memahami tadi, insya Allah nggak bingung. Siapakah Rasul yang pertama? Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi. Beliau pertama, namanya bukan Rasul. Ya, gitu ya. Tapi yang diutus, yaitu yang dijadikan Rasul yang pertama kali adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Disebutkan pertama siapa? Nuh. Dan wan nabiyyin min ba'di, dan nabi-nabi setelah dia. Maka yang pertama kali diutus diberikan wahyu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik dalam hadis tentang syafaat itu ketika terjadi di hari kiamat. Terjadi di hari kiamat, manusia sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar cepat-cepat untuk dihisab. Maka mereka pun meminta syafaat kepada para nabi. Yang mereka datangi pertama siapa? Nabi Adam. Jadi didatangi oleh para manusia, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun Nabi Adam menolak. Beliau menolak permintaan mereka dan berkata, "Utu Nuhan, awwalur rusulin ba'atsahu Allah," atau awwalur rusulin ba'atsahu Allah. Nabi Adam alaihissalam beliau menolak untuk memberikan syafaat. Kemudian Nabi Adam mengatakan, "Coba datangi Nuh itu." Nabi Nuh itu awwalu rasulin ba'atsahu Allah. Adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inti pembahasan kita di sini. Jadi di sini Nabi Adam alaihissalam mengatakan Nabi Nuh ini rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai dalil bahwasanya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Adapun dalil yang berkaitan dengan bahwasanya rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan dia adalah penutup para nabi. Maka kita meyakini, seorang muslim meyakini bahwasanya nabi terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar adanya nabi-nabi baru. Nabi-nabi baru seperti Mirza Ghulam Ahmad atau Musailam al-Kadzdzab ataupun yang lainnya, Eden, itu misalnya itu sebenarnya tidak nabi, bukan nabi. Ya. Maka kita meyakini wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Kalau nabi sudah ditutup dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka Rasul lebih lagi tidak ada. Paham ya? Kalau nanti tiba-tiba ada yang mengaku, saya ini Rasul, saya Rasulullah, saya utusan Allah, bohong kan? Bukan. Kenapa? Nabi saja sudah ditutup, apalagi Rasul. Umat manusia tidak pernah kosong dari seorang Rasul. Ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus Rasul pada setiap umat untuk menjelaskan apa? Menjelaskan tujuan mereka hidup di dunia ini. Apa tujuan mereka di dunia ini? Apakah hanya sekedar hidup sebagaimana hidupnya binatang atau tidak? Ternyata ada tugas yang utama yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dengan membawa syariat tersendiri kepada kaumnya, atau dari nabi yang diberi wahyu dengan syariat rasul sebelumnya agar dia memperbaharuinya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya nabi itu di antara tugasnya dia melanjutkan ajarannya rasul yang terdahulu. Ya, misalnya ada rasul dahulu Nabi Nuh, kemudian datanglah nabi setelahnya. Nah, nabi setelahnya bukan membawa syariat baru, namun meneruskan syariat sebelumnya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Jadi di sini berarti setiap umat mesti ada rasulnya. Ya. An i'budullaha wajtanibut taghut.
Dakwah mereka adalah sembahlah Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah. Taghut di sini artinya kullu ma 'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan inilah dakwahnya para nabi dan rasul. Mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar disembah dengan benar kecuali Allah. Maka jauhilah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun melainkan di sana ada orang yang memberikan peringatan, yaitu siapa? Para nabi dan rasul. Banyak ayatnya, di antara ini juga Al-Maidah ayat 44, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lil ladzina hadu. Para nabi itu mereka dengan kitab itu memberikan keputusan ini terjemahnya kurang. Kalau terjemah di sini, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri, betul. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara-perkara orang Yahudi. Yani para nabi itu mereka berhukum dengan hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang makanya nabi-nabi setelahnya mereka melanjutkan syariat Taurat, menjelaskan hal itu dan menerapkan hukum-hukum Taurat kepada orang-orang Yahudi. Kemudian di sini dijelaskan tentang hakikat para rasul. Kita tahu bahasanya para rasul ini istimewa, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu Allah, diberikan wahyu, kemudian diberikan beberapa mukjizat. Ya, meskipun seperti itu, mereka tetap adalah manusia. Mereka bukan Tuhan. Ya, oleh karena di sini dikatakan para rasul adalah manusia yang diciptakan. Mereka tidak memiliki sifat-sifat khusus rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Ya, seorang mukmin meyakini bahwasanya mereka adalah manusia biasa. Mereka bukan Tuhan yang berat disembah. Nah, karena itu kita tidak boleh berlebihan memuji nabi-nabi dan para rasul. Sebagian manusia seperti orang Yahudi, mereka berlebihan memuji Uzair sehingga menyebut Uzair itu sebagai anaknya Allah. Ya, berlebihan karena mengkultuskan. Ya, mengkultuskan nabi. Kemudian orang-orang Nasrani, mereka mengkultuskan siapa? Menuhankan siapa? Isa atau Yesus. Isa bin Maryam mereka sembah. Mereka katakan Isa itu anaknya Allah atau putranya Allah. Subhanallah, bukan seperti Allah tidak memiliki anak sama sekali. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin para rasul dan yang paling tinggi, paling besar kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya. Madarat itu bahaya bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Jadi, Nabi Muhammad SAW beliau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Misalnya memberikan rezeki kepada orang lain, memberikan kelancaran kepada orang lain, tidak bisa Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolak madarat. Nabi Muhammad SAW tidak bisa misalnya ada orang yang kesusahan, kemudian Nabi Muhammad SAW menghilangkan kesusahan, itu nggak bisa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah terluka. Itu menunjukkan beliau adalah manusia, bukan Tuhan atau bukan jelmaan Tuhan. Ya. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, kadang Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan mukjizat-mukjizat. Itu kehendak siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul rasul, bukan bukan mengada-ada atau bukan orang yang membawa syariat-syariat buatan, namun dia murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tangannya bisa keluar air, ya, bisa keluar air. Ketika Nabi Muhammad SAW para sahabat pada kelaparan, kemudian beliau ada susu segelas ya. Jadi ada susu, kemudian dari susu itu yang sedikit itu bisa cukup untuk ratusan para sahabat dan masih sisa. Kemudian terakhir dikasihkan sama siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga mukjizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan Nabi kita saja sendiri. Kemudian beliau mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'." Seandainya aku tahu yang gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan
dan aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa bahaya. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu hal yang gaib. Dan seandainya tahu, maka beliau tidak mau berangkat menuju perang Uhud. Karena di perang Uhud Nabi Muhammad SAW terluka di situ. Ya, seandainya beliau tahu tentang hal yang gaib, apa yang akan terjadi ke depannya, maka beliau tidak akan berangkat ke Taif. Karena di Taif setelah beliau ke sana dilempari sama anak-anak kecil dan dihinakan sama manusia di sana. Namun Nabi Muhammad SAW memang tidak tahu yang gaib. Maka ketika seorang berlebihan dalam memuji, dalam senandung-senandung nyanyian mereka misalnya, maka ini berlebihan. Sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad SAW mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ya, lupa syairnya, lupa. Dia ada seseorang yang mengatakan wa indana atau wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, dan di sisi kami, di kaum kami ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Maka kemudian dijawab sama Nabi Muhammad SAW bahwa aku tidak mengetahui yang gaib. Ya. Intinya di sini jangan sampai kita berlebihan memuji Nabi Muhammad SAW di atas di atas martabatnya atau di atas kedudukannya. Nabi Muhammad SAW kita katakan beliau adalah Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul, hamba Allah dan Rasul Allah. Namun kita tidak mengatakan beliau adalah misalnya di atas itu, misalnya memiliki sifat uluhiyah, memiliki sifat rububiyah, maka kita tidak mengatakan itu. Sebagian orang-orang sufi mereka mengatakan misalnya ya khaliq ya khairal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka fi umumi di salawat namanya di salawat bukan naria, satu lagi di salawat burdah di situ ada pujian kepada Nabi Muhammad SAW namun berlebihan. Mereka mengatakan ya khairal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka fi umumil himami. Wahai sebaik-baik makhluk, ini memuji Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa lagi aku akan berlindung di saat terjadinya kesusahan pada hari kiamat, kalau bukan kepada dirimu. Masya Allah. Ini di sini apa? Berarti dia berlindung kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Padahal seorang Muslim dia berlindung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini terdapat syirik kepada masalah Masalah uluhiyah, masalah ibadah. Kemudian dia mengatakan wa inna min judika dunya wa dhurratuha, dan sesungguhnya di antara jawad itu di antara kedermawananmu adalah adanya dunia dan akhirat ini. Yani adanya dunia dan akhirat ini adalah dari kedermawannya Nabi Muhammad SAW. Ini juga kesyirikan dalam masalah rububiyah, masalah rububiyah. Padahal yang memiliki dan menciptakan dan menguasai dunia dan akhirat ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlebihan dalam masalah memuji Nabi Muhammad SAW. Ini juga kesyirikan yang harus kita waspadai. Oleh karena itu hendaknya kita mewaspadai senandung-senandung salawat-salawat yang mengandung berlebihan ini. Nabi SAW dahulu telah mewanti-wanti ya. Jangan sampai kalian berlebihan memuji aku. La tutruni kama atratil Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji siapa? Isa bin Maryam. Dan ini sudah terjadi. Terjadi. Saya disayangkan. Maka perlu kita mewaspadai hal ini. Jangan sampai kita berlebih-lebihan. In ana illa nadhir wa bashir liqaumi yu'minun. Tidak lain aku Nabi Muhammad SAW kecuali hanyalah siapa? Pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW hanya sekedar memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar mereka takut dari bermaksiat kepada Allah, agar mereka tidak mau beribadah kepada selain Allah. Wa basyir, dan sebagai pemberi kabar gembira bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang beramal saleh mereka akan masuk ke dalam surga, sehingga mereka bahagia dan senang dengan kabar gembira itu.
Dalam ayat yang lain juga sama, yang kedua ini sama. Dalam ayat yang jelas ya, intinya Nabi Muhammad SAW sendiri di sini misalnya para rasul, para nabi dan rasul mereka juga memiliki sifat-sifat manusia seperti sakit. Ya, siapa yang sakit? Nabi yang sakit banyak ya. Nabi kita Muhammad SAW juga sakit. Kemudian siapa? Nabi Ayub, beliau juga sakit, ya kan? Siapa lagi yang pernah kedengaran kalau beliau sakit? Ya, banyak ya. Semua nabi pernah sakit. Mereka juga meninggal, ya meninggal, semuanya meninggal. Kecuali yang masih hidup siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Khadir, beliau sudah meninggal. Sudah meninggal. Seandainya beliau, ya, di antara jawaban kenapa beliau sudah meninggal, seandainya beliau meninggal, ya afan. Seandainya beliau masih hidup, maka beliau sepertinya sudah ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Buktinya tidak ketemu, ya kan? Maka menunjukkan beliau sudah meninggal. Karena apa? Karena para nabi itu sudah diperintahkan, sudah diberi janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah datang seorang rasul nanti, itu Nabi Muhammad SAW, maka kalian mengikuti dia. Makanya kalau sahabat, di antara sahabat tidak ada namanya Nabi Khadir, berarti tidak ada seperti itu. Iya, bermakmun kepada Nabi selanjutnya. Ya. Di surat Ali Imran dalilnya. Ya, berarti Nabi Khadir sudah meninggal. Yang masih hidup siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau nanti di akhir hari kiamat beliau akan turun untuk membunuh siapa? Dajjal, membunuh Dajjal. Nanti insyaallah mungkin di iman pada hari akhir ada. Insyaallah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Belum mensifati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah lah yang telah memberikan makan kepadaku dan memberikan minum. Jadi Nabi Ibrahim makan dan minum, ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti sahabat Nabi Ibrahim juga memiliki sakit. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menghidupkan aku dan yang mematikan aku, kemudian Dia akan menghidupkan aku kembali. Ya. Yani ketika beliau sudah meninggal nanti akan dihidupkan kapan? Di hari kiamat. Di Nabi SAW bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum, ansa kama tansawun." Ya, fa idza nasitu fadzakiruni. Saya ini sesungguhnya hanya manusia sebagaimana kalian. Ya, sama. Nabi Muhammad SAW manusia, kita juga manusia. Ansa kama tansawun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Dan Nabi Muhammad SAW pernah lupa dalam apa? Salat. Ya, salat. Pernah kurang dalam salatnya, kemudian ada seorang sahabat yang menegurnya. "Ya Rasulullah, apakah aku suratus salat? Apakah salat ini sudah dikasar, diringkas gitu?" Enggak. Teman saya lupa. Kemudian disempurnakan dan sujud tilawah. Sujud apa? Sahwi. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah manusia. Ya. Bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan penghambaan yang sempurna. Mereka lah hamba-hamba Allah yang sangat taat, manusia-manusia yang sangat taat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati tentang Nabi Nuh, "Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang selalu bersyukur. Di ayat yang lain juga berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, Allah menyebutnya sebagai hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an yang membedakan antara yang hak dan yang batil. 'Ala 'abdihi, kepada hambanya. Di sini disebut apa? Hambanya. Siapa hambanya di sini? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia hamba Allah. Liyakuna lil 'alamin nadhira, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Maka di sini apa? Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini diperuntukkan untuk alam semesta, manusia dan jin. Maka syariat Islam ini diperuntukkan untuk semua umat, sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka wajib masuk ke dalam Islam. Kalau mereka enggak mau masuk Islam, maka mereka tempatnya di neraka. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, dan syariat Islam dari Al-Quran dan Sunnah ini adalah syariat yang menghapus syariat-syariat sebelumnya.
Nabi SAW juga berfirman tentang Nabi Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Ya, mereka dikatakan innahum wa innahum indana laminal mustafain al akhyar. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami adalah orang-orang pilihan yang paling baik. Ini intinya menunjukkan bahwasanya mereka adalah para nabi dan rasul dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ketika menjelaskan tentang Nabi Isa bin Maryam. Tentang Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam inilah nabi yang dikultuskan sama siapa? Orang-orang Nasrani. Maka mereka menganggapnya sebagai anak Tuhan. Sebagian kelompok mereka menganggap Isa itu adalah jelmaan dari Allah. Karena itu mereka ada keyakinan apa? Trinitas ya. Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Masya Allah. Ya. Tuhan Ibu siapa? Maryam. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala membantah dan banyak ayat. Mungkin kalau nanti menjelang Desember kita akan membahas tentang Nabi Isa bin Maryam. Karena banyak ayat-ayat membantah hal ini tentang menunjukkan bahwasanya Isa bin Maryam adalah anak dari siapa? Maryam. Dan dia di antara mukjizat atau di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mampu menjadikan anak dari seorang ibu tanpa bapak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan Nabi Adam dari tidak ada, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu ada lagi enggak? Satu lagi. Udah itu aja. Itu dari Adam. Oh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hawa dari siapa? Adam. Ya, Nabi Adam. Hawa itu siapa? Istrinya Nabi Adam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil." Sesungguhnya tidak lain Nabi Isa itu adalah seorang hamba dari kami yang telah kami berikan nikmat kepada dia, yakni nikmat kenabian. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami telah jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israil akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mampu menjadikan seorang anak lahir dari seorang ibu saja tanpa ada ayah. Tanpa apa? Ya. Gimana? Bani Israel mereka beriman kepada Nabi Isa sebagian ada. Makanya di dalam ayat apa? Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israil wa kafarat ta'ifah. Sebagian Bani Israil ada yang beriman, sebagian yang kafir. Ya. Dan nanti baca di sejarah terjadinya apa? Sejarah orang Nasrani mungkin ada. Allah a'lam. Karena belum baca juga. Bagaimana biar bisa meyakini trinitas itu. Ya. Sekarang banyak yang mengikuti Maryam. Dari bapaknya punya anak sendiri. Oh, itu karena itu lain. Mengikuti itu di Maryam. Iya. Makanya di antara hikmah kenapa hanya satu saja nama wanita yang disebut dalam Al-Qur'an, apa hikmahnya? Antum cari di Al-Qur'an nama perempuan yang selain Maryam tidak ada. Tidak ada. Di antara hikmahnya adalah untuk memberikan hujjah kepada orang-orang Bani Israil. Bahwasanya Isa ini, Nabi Isa alaihissalam itu adalah anaknya siapa? Maryam. Bukan anaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menunjukkan hal itu. Ya, makanya tidak ada nama perempuan kecuali dalam Al-Qur'an kecuali namanya siapa? Maryam. Enggak ibn. Isa ibnu Maryam. Ibnu. Kenapa? Karena ibnu itu kan untuk laki. Dan Isa laki. Kalau Maryam baru bintu Imran. Maryam bintu Imran. Isa bin Maryam. Kalau ibn itu untuk laki, kalau bintu untuk perempuan. Nabi Isa itu diciptakan Allah berupaya pun dan baca diciptakan dari tanah. Bagaimana penjelasannya? Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam." Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu seperti permisalan Adam, sama aja. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia dari tanah, kemudian Allah mengatakan kun, maka jadilah. Jadilah maka jadilah. Kun itulah lafadznya Allah.
kun itu jadilah, lafalnya fayakun itu maka jadilah dia, gitu. Sama aja. Semuanya dengan kun. Makanya ketika Maryam alaihi salam ketika mengatakan dalam surat Al-Imran, untuk cari di Al-Imran, ketika Maryam alaihi salam ketika beliau heran, kenapa saya bisa punya anak padahal tidak ada yang bisa menyentuh aku, tidak ada laki pun yang menyentuh aku. Qalat anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Dalam surat Maryam, betul. Nih di sini dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke bukan Maryam. Dalam surat Ali Imran ayat ke 47. Qalat itu jadi sebelumnya Maryam alaihissalam didatangi para malaikat untuk mengabarkan bahwasanya kamu punya anak sebagai tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam berkata, qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Ya Tuhanku, ya Allah, bagaimana mungkin aku memiliki anak padahal aku belum pernah disentuh oleh satu laki pun. Ya. Di sini kita meyakini bahwasanya Maryam alaihissalam beliau terjaga kehormatannya. Tidak ada laki pun yang pernah menyentuh beliau. Ya. Maka di sini juga membantah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan apa? Maryam berzina. Maka Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan tuduhan itu dari Maryam alaihissalam. Ya, maka dia tidak berzina. Kenapa? Karena walam yamsasni bashar. Tidak ada seorang laki pun yang pernah menyentuh aku. Nyentuh aja belum. Ya apalagi berbuat. Qala maka malaikat pun berkata, yaitu malaikat Jibril, kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menetapkan suatu perkara, maka Allah hanya mengatakan apa? Kun, jadilah, maka terjadilah. Jadi lafaznya perkataan Allah itu hanya apa? Kun, jadilah. Fayakunnya itu maka jadilah dia, gitu. Namun yang sering dijadikan judul apa? Kun fayakun itu satu paket. Padahal hanya kun saja, hanya dua huruf saja. Fayakun hasilnya, betul. Iya. Maka itu seperti itu. Jadi sama-sama semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nanti tentang Nabi Isa alaihissalam ini perlu kita jelaskan. Ya, sampai di sini ya insyaallah. Intinya di sini juga menunjukkan apa yang kita sampaikan ini menunjukkan tentang makna syahadat kita. Kita bersyahadat apa? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ini hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah berarti dia adalah manusia, juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak memiliki sifat ketuhanan. Maka kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mengikuti beliau, memuliakan beliau, menolong beliau, baik beliau ketika hidup ataupun ketika sudah meninggal. Kalau ketika hidup kita nggak mendapati, namun ketika sudah meninggal kita tolong kita bela syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ya demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang bisa ditanyakan? Tidak ya? Sudah. Setiap Rasul punya kitab. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ulul azmi itu hanya 4. Hanya 4. Nabi Daud beliau tidak termasuk ulul azmi. Namun kitabnya Taurat, kitabnya Zabur. Nabi Nuh termasuk ulul azmi, namun tidak disebutkan kitabnya. Makanya wallahu alam apakah setiap rasul ada kitabnya? Wallahu alam, enggak tahu. Tidak tahu. Yang jelas kita mengimani kitab-kitab yang telah disebutkan kepada kita. Adapun mungkin ada kitab-kitab lain namun kita enggak tahu. Enggak tahu namanya apa. Ya, secara global saja kita iman. Khalas? Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.